Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan menyimak bersama-sama sebuah statement yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Al-Haq Kamal, yang beberapa waktu lalu itu podcast bersama dengan Kiai Haji Maduddin, Dr. Sugeng, Bang Nasab, Mas Rifki, dan juga Mas Rifki ya, di mana Dr. Al-Haq Kamal ini merupakan salah satu dosen di Universitas Ali Maksum Yogyakarta ya, Universitas Ali Maksum Yogyakarta. Yang dalam penyampaiannya itu beliau mengulas begitu detail bagaimana asal muasal kedatangan dari para habaib Ba'lawi dari Hadramut ke Nusantara, yang diawali dari perang Diponegoro, di mana kolonial Belanda itu mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian dibukalah itu terusan Swiss yang ada di Mesir itu ya, terusan Swiss. Kemudian Belanda di tahun-tahun tersebut itu membuka jasa pelayaran, nah, dari Timur Tengah hingga ke Nusantara. Lalu kemudian merekrut dari kalangan habaib ini lantaran mereka bisa digunakan untuk alat agar para tokoh-tokoh di Nusantara itu mau tunduk, patuh, lantaran mereka mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sambil kita nyimak dan mungkin akan kita tambahi keterangannya ya, maka kita langsung simak saja dengan sedikit tambahan keterangan ya. Kalau perlu atau ada yang perlu ditambahi keterangannya. Oke, silakan. Ingin nengok ke belakang. Ini tadi ingin lanjutin kayak iman. Nah, jadi sebenarnya ini menurut saya ada kaitannya dengan deradikalisasi perjuangan. Deradikalisasi. Jadi setelah terusan Suez itu dibuka ya tahun 1869. Maka Belanda buka perusahaan pelayaran lah dari Eropa ke Nusantara ya. Itu tahun sekitar 1888. Jadi akhir cuma selisih sedikit sama Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian jadi kurang lebih selisihnya itu 50 tahunan ya, karena Pangeran Diponegoro atau yang biasa disebut dengan Perang Jawa itu selesai pada tahun 1830. Nah, kemudian pada tahun 1888 Belanda itu membuka sebuah perusahaan pelayaran karena terusan Suez itu dibuka. Sehingga pelayarannya itu mudah dari Eropa ke ke Asia Tenggara lah, atau ke timur. Jadi nggak perlu untuk mengitari atau mengelilingi benua Afrika terlebih dahulu, tapi dengan mudahnya untuk melewati terusan Suez, kemudian melewati Laut Merah, kemudian melewati beberapa pantai atau pesisir dari Hadramut. Nah, sehingga dengan mudah dari Hadramut itu dilanjutkan pelayaran ke Nusantara. Terus ke migrasi ke Indonesia ada bangsa India ya, ada Pakistan, ada Arab Yaman, kemudian Arab Mesir lah ya. Nah, kalau yang dari Gujarat ya, yang India itu ada banyak suku sebenarnya, banyak klan.
ada yang dari Gujarat. Orang Gujarat itu biasanya kita panggilnya suku Koja, klan Koja. Koja. Ada perkampungan namanya Pekojan. Ya, di Jakarta ada Pekojan, di Semarang ada Pekojan. Nah, bahkan di Banten ada itu. Jadi untuk kampung Pekojan sebenarnya itu adalah sebuah perkampungan dari kalangan Khoja. Artinya dari kalangan orang-orang Pakistan atau kalangan orang-orang India yang lalu kemudian diambil alih ya oleh para Arab-Arab Hadramut ya, yang kemudian kampung-kampung Pekojan yang ada di berbagai kota-kota besar di Nusantara saat itu didiami oleh kalangan orang Arab Hadramut ya secara khusus. Terus jadi mereka satria lah kalau orang India bilang ya. Orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, mirip Arab. Nah, di Indonesia terutama yang saya tahu di Jogja itu memang semangat Islamisme mereka tinggi ya. Mereka urusan Islam nomor 1 gitu ya. Kemudian klan lain yang mirip-mirip ya, ada klan Punjab. Ada orang Punjabi gitu ya. Dia ya. Terus ada orang Tamil. Kalau di Malaysia lebih banyak orang Tamil. Kemudian di Jogja ada juga sih klan Tamil. Mereka masih beragama Hindu. Itu sama, itu bareng sama Pak Alawi ke sini pakai kapal Belanda. Kemudian ada Bengal, ada Gujarat ya. Nah, yang klan Arab ya. Oke lah, Pak Alawi kita nggak usah bahas ya. Udah bertahun-tahun kita bahas itu Pak Alawi. Nah, ada juga yang tadi udah disebut sama Bang Nasab ya. Ada klan Masyaikh atau syekhnya Hadramut. Mereka sebenarnya gurunya klan Balawi. Sebagian ya cek aja sanad ilmiahnya. Marga mereka apa biasanya? Bawazi ya. Kemudian bahasa lama. Nah, itu mereka banyak di Indonesia. Jadi kalau kurang lebih yang di Hadromi aja di Indonesia ada 200 klan. Ya, kurang lebih 200 klan. Ada yang mereka bilangnya Balawi sama yang Masyaikh ini ada dua yang dari Hadramut. Sama, mereka orang Islam juga. Nah, Islamnya kuat. Kemudian setelah sampai di... Jadi kalau yang di mana di Tarim itu yang paling dikenal sebagai klan Masyayikh itu adalah Bafadol dan juga Al-Khatib. Dan sepertinya dua-duanya itu memiliki haplogrup sama ya. Saya pernah melihat bahwasanya Bafadol itu haplogrupnya G juga. Al-Khatib lupa ya. Nanti bisa dicek lagi lah, bisa ditanyakan kepada Dr. Sugeng ya secara langsung. Terus awal-awal tahun 900-an ya, 900-an awal. 900 awal. Tokoh-tokoh intelektual mereka, ulama-ulama mereka berkumpul ya, kemudian mereka membahas tentang umat ya. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, berpikir modern. Jadi mereka berbau modern gitu lah ya. Kemudian sekalian ini sama Belanda disetting mereka menjadi proksi deradikalisasi pasca Diponegoro. Nah, ini penting. Jadi nanti ada banyak sekali sebenarnya lembaga ya, cirinya gampang. Ulamanya yang bawa Belanda ya kan. Ngaku keturunan Nabi Muhammad. Cirinya itu. Nah, untuk apa? Ya untuk menjinakkan. Jadi ingat ya, cirinya itu adalah ulama yang didatangkan oleh Belanda. Tuh, ingat. Ulama yang didatangkan oleh Belanda yang tujuannya adalah deradikalisasi ulama Nusantara. Artinya ulama-ulama Nusantara itu dianggap oleh Belanda sebagai orang-orang yang radikal. Karena mereka itu selalu melawan kepada Belanda. Apapun kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Belanda lalu kemudian oleh orang-orang, ulama-ulama pribumi itu dilawan. Sehingga dianggaplah orang-orang pribumi itu dianggap sebagai orang-orang radikal. Sehingga upaya ya dari Belanda untuk menangkal radikalisme dari kalangan orang-orang pribumi itu didatangkanlah ulama-ulama, didatangkanlah oleh Belanda, yaitu adalah ulama-ulama dari Hadramut. Begitu. Nah, dari sini paham ya, sehingga kenapa kemarin itu kita ketika podcast ya bersama Bang Detektif D itu menyatakan bahwa mata-matanya Belanda yaitu menggunakan, ini di Nusantara ya konteksnya ya,
Mata-matanya Belanda itu menggunakan jubah, menggunakan udeng, menggunakan sorban ya. Menggunakan gamis. Nah, sehingga ketika mendatang ulama-ulama pribumi, ya dicarilah itu informasi mengenai ulama-ulama pribumi yang kemudian dibocorkan kepada Belanda, dan ketika memang ulama pribumi itu memberikan efek yang buruk, pengaruh yang buruk kepada masyarakat dalam melawan kepada Belanda, maka ulama pribumi itulah yang akan ditangkap. Seperti yang sudah kita ulas berkali-kali mengenai hal itu ya. Jadi cirinya satu kalau menurut Dr. Kamal ini, bahwa ulama yang datangkan oleh Belanda yang tujuannya adalah untuk deradikalisasi ulama Nusantara. Atau pemahaman-pemahaman yang dianggap sebagai pemahaman radikal oleh Belanda. Oke, lanjut. Ulama-ulama tarekat lokal, ya kan? Murid dari Ahmad, cirinya itu. Nah, untuk apa? Ya untuk menjinakkan ulama-ulama lokal, ulama-ulama tarekat lokal, ya kan? Di Banten ada murid dari Syekh Abdul Karim, ya. Kemudian di Sulawesi ada Syekh Yusuf Polwati. Kemudian dibuang ke mana, ke Keton kalau nggak salah ya, Keton. Kemudian di Jogja, di Surakarta dulu juga ulama Satoriyah dibuang ke Batavia, eranya Pakubuwono IV. Nah, seperti itu. Nah, ini membahayakan untuk pemerintahan kolonialisme. Makanya ada proksi ulama-ulama dari selain pribumi lah, dari klan yang Belanda bawa ke Yaman lah ya, Yaman. Kemudian mereka jadi proksi untuk menjinakkan ulama lokal ini. Nah, mereka memang punya jasa nih. Jasanya apa? Yang ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar akhlak, kayak gitu ya. Memang punya jasa. Tapi itu tadi, jangan lupa bahwa mereka adalah proksi kolonialisme Belanda. Dan ini proksi kolonialisme Belanda untuk kita akui sebagai pahlawan nasional. Nah, saya kira bisa diuji dengan sejarah. Saya yakin ini bisa diuji dengan sejarah. Ketika mereka adalah proksi, mereka menjinakkan ulama lokal, menjinakkan ulama-ulama tarekat yang galak, yang sakti, ya kan? Yang seperti Pangeran Diponegoro, ya kan? Yang bisa menghambur-hamburkan keuangannya Belanda, ya kan? Dia harus menghabiskan banyak sekali anggaran APBN-nya Belanda. Ini, ya kan? Mereka jaringannya luar biasa, jaringan dari setiap daerah, setiap kecamatan punya jaringan. Sekali Pangeran Diponegoro komando A, semuanya gerak, kayak gitu kan. Nah, mereka ini adalah sistem-sistem pendidikan klasik lah, pendidikan Islam klasik era Diponegoro, santri tulen lah. Kemudian ini ada apa ya istilahnya modernisasi pendidikan Islam abad 20 ya. Ini eranya Belanda. Jadi sebenarnya ini dijinakkan ya. Itu ya dari saya itu. Nah, makanya seperti sebuah keterangan yang disampaikan oleh Martin van Wienissen itu dalam sebuah seminar yang disampaikan di mana itu, di UGM atau di mana ya, saya rada lupa, beberapa waktu lalu. Nah, di mana Belanda itu sulit untuk melakukan sebuah perlawanan kepada kelompok-kelompok tarekat. Kenapa? Karena mereka ya memiliki mental yang begitu kuat, mental yang begitu kokoh, mental yang begitu luar biasa untuk melawan Belanda. Semangat mereka itu sulit untuk dipadamkan oleh Belanda, sehingga mereka itu mencari-cari cara. Sebenarnya caranya itu bagaimana untuk menjinakkan atau ya menggembosi begitu gerakan-gerakan tarekat, sehingga mereka itu mengambil seseorang Belanda yang bernama Snok Horgronje, lalu kemudian menelusuri dan meneliti. Nah, sehingga pemikiran Snok Horgronje itu adalah mendatangkan atau mengangkat seorang ulama dari proksi Belanda untuk menghancurkan gerakan-gerakan tarekat ini dengan cara yang elegan. Gimana caranya? Keluarkan fatwa bahwasannya tarekat-tarekat yang ada di Nusantara itu adalah tarekat-tarekat yang sesat, yang tidak memenuhi syarat
Boro-boro mereka itu boleh untuk masuk tarekat, sementara apa namanya pengamalan atau keilmuan mereka mengenai ilmu syariat saja dangkal begitu. Nah, sehingga cara ini sangat efektif dilakukan oleh Belanda melalui Sunan Kalijogo-nya untuk memerintahkan Utsman bin Yahya, sehingga keluarlah fatwa bahwasanya perjuangan-perjuangan ya atau yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah jihad melawan penjajah itu kemudian diharamkan oleh Utsman bin Yahya, dan ini sangat sukses. Kenapa? Karena Utsman bin Yahya memiliki percetakan kitab, sehingga mencetak banyak lembaran-lembaran, sebaran-sebaran. Belum lagi kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalama. Kemudian kitab ini ya diberikan, disebarkan kepada para ulama-ulama Nusantara, sehingga menyusutlah itu para pengikut tarekat, dan para pengamal-pengamal tarekat dari kalangan awam itu terprovokasi oleh Utsman bin Yahya. Luar biasa ya. Dan otaknya Sunan Kalijogo-nya. Terus sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di wilayah Sulawesi. Jadi kita menghargai benar-benar, mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita memang pernah belajar Quran di sana, belajar Islam di apa? Lembaganya apa? Al-Khairul. Ya, Al-Khairul. Ya, mungkin memang berjasa untuk belajar Islam di sana. Ya, kalau nggak salah sekitar 18 juta orang yang diajar Islam oleh Al-Khairul. Ya itu mungkin jasa, tapi ingat ya, kalau ulama-ulama dari Yaman, ya, ulama dari Habaib sebagai proksi Belanda, ya, untuk deradikalisasi ulama pribumi, ya saya kira perlu hati-hati, jangan terburu-buru ya. Bahkan kalau bisa kita batalkan, ya kita tolak, karena banyak ulama lain yang lebih prioritas kalau hanya masalah jasa ngajar ya. Makanya Kiai Utsman, Kiai Imad juga berjasa, ya lebih berjasa mungkin ya kan. Kakek saya juga dulu juga buat lembaga pendidikan, buat madrasah kayak gitu kan. Nah, besar juga gitu kan. Nah, banyak yang lebih ya, banyak yang lebih dari itu. Nah, dan yang kececer ini, yang dari klan Masai ini ya, dari klan Masai ini ada misalnya Abu Bakar Pak Asyir, ya, itu kan marga Pak Asyir. Kemudian ada Pak Wazir. Saya juga punya keluarga yang klan tersebut, ya, sepupu saya, om saya juga ada yang dari klan tersebut, dari Pak Wazir, dari Al Yazidi, om saya sendiri, sepupu saya sendiri. Nah, tapi mereka nggak eksklusif, mereka nikah dengan orang pribumi. Nah, Islam mereka juga nggak radikal, ya kan? Nggak yang demo-demo di pinggir jalan itu ya, kayak kemarin di Pleret ada yang demo. Nah, itu kan sebenarnya ada nggak yang hidungnya orang Balawi di sana yang demo kemarin? Saya nggak memperhatikan, tetapi kalau berdasarkan polanya nampaknya nggak ada. Nggak ada. Nah, saya lihat kemarin yang ada di sana justru dari klan-klan Masai ini atau dari orang Koja. Nah, ini perlu hati-hati ini ya, Al-Irsad ya, orang-orang dari klan Masai ini perlu hati-hati ini, jangan-jangan mereka dikerjain ini sama Pak Alawi ini, ya kan? Jangan-jangan dikerjain. Karena apa? Mereka yang suruh maju, ya kan? Loh, ini ada orang yang katanya keturunan PKI ini bangkit lagi nih, ya kan? Kemudian suruh orang-orang klan lain saya gitu. Jadi gimana? Jangan mau terprovokasi dah. Jangan terprovokasi klan-klan lain. Dari orang Al-Irsad ya, dari klan Bawazir, dari klan suku Koja, dari klan mana? Banyak ya, Basalamah dan lain-lain. Hati-hati bos ya, hati-hati. Kita harus hati-hati untuk menyikapi provokasinya orang-orang Pak Alawi ini. Mereka dulu juga pernah ribut loh ya, zaman eranya Jamiatul Khair. Ya, mereka juga pernah ribut. 1900 awal. Mereka nanti diprovokasi lagi sama orang RA ya. Karena kemarin saya lihat yang demo itu ada klan selain Pak Alawi, seperti itu, teman-teman. Jadi saya itu, jadi ya kita harus hati-hati aja teman-teman yang dari saudara-saudara kita yang di Palu, kemudian ya di klan-klan lain itu harus lebih hati-hati untuk menyikapi polemik ini. Nah, Mas Bro, saya mau nanya ini. Itu tadi istilah deradikalisasi di Ponorogo, pasca di Ponorogo itu
deradikalisasi itu dari perspektif Belanda ya. Ya, dari perspektifnya Belanda, ya, bukan dari perspektif kita. Kalau kita ya perjuangan ya. Ya. Iya. Artinya kalau saya simpulkan, setelah pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu Belanda kan bangkrut itu kan secara finansial. Ya. Kemudian karena itu mendatangkan Kiai Habib Alwi untuk menjadi proksi-proksi untuk menjinakkan mungkin sisa-sisa dari ajaran-ajaran Pangeran Diponegoro gitu ya. Ya. Jaringannya Pangeran Diponegoro melalui jalur pendidikan salah satunya. Ya. Gitu. Baik, mengenai topik yang pertama, apakah ada tambahan dari Bang Nasab dan Dr. Sugeng? Nah, saya rasa cukup ya dari apa yang disampaikan oleh Profesor Al-Haq Kamal mengenai bagaimana kesejarahan di masa lalu tentang kedatangan Balawi dari Hadramut ke Nusantara, bahwa Belanda itu sengaja mendatangkan ulama-ulama proksinya Belanda, artinya ulama-ulama yang didatangkan oleh Belanda yang tujuannya adalah untuk menderadikalisasi atau untuk apa namanya ya, menumpas atau menjinakkan para ulama-ulama tarekat, yaitu dari jaringan-jaringannya Pangeran Diponegoro. Sehingga ternyata sukses itu, sukses luar biasa ya. Sehingga ingat, meskipun ya para Habib itu di masa lalu mengajarkan Quran, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya kepada masyarakat, tapi tujuannya satu, menjinakkan orang-orang Nusantara dalam perlawanan mereka kepada Belanda. Nah, sehingga pada akhirnya ya jinak, begitu kan? Tidak lagi membangkang kepada apa yang menjadi keputusan Belanda atau ketentuan atau kebijaksanaan Belanda kepada masyarakat di Nusantara ini. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.